yang akan mendampingi dalam proses konseling kita hari ini ya Mbak. Nah, selanjutnya saya sangat berterima kasih kepada Mbak karena Mbak sudah mau datang ke sini dan sudah memilih saya sebagai konselor Mbak. Semoga saya sesuai dengan apa yang Mbak harapkan dan semoga kegiatan proses konseling kita ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Mbak. Ya, kalau boleh tahu, Mbak Ica ini asalnya dari mana ya Mbak? Dari Petir. Dari Petir, lumayan dekat ya Mbak, sekitar setengah jam. Ya, setengah jam ya Mbak. Boleh tahu, Mbak kesini tahu dari siapa ya? Dari teman. Tapi apakah sebelumnya Mbak pernah mengikuti kegiatan atau proses konseling seperti ini? Belum pernah, ini baru pertama kali. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak. Saya menjadi konselor pertama yang Mbak Ica pilih. Semoga saya sesuai dengan harapan Mbak ya. Bahkan konseling pertama Mbak, saya di sini perlu menjelaskan beberapa hal ya Mbak, agar nantinya persepsi kita ini bisa sama Mbak. Apakah boleh Mbak? Jadi Mbak mungkin seperti yang Mbak Ica tahu ya, bahwa konseling itu adalah hanya sekedar bercerita saja, hanya sekedar sisi curhat-curhatan saja gitu ya Mbak. Tapi tidak Mbak, yang kita lakukan saat ini namanya kegiatan konseling individual, yang mana konseling individual ini adalah salah satu jenis dari layanan bimbingan konseling yang dilakukan oleh tenaga profesional konselor, yaitu saya, yang diberikan kepada klien atau seperti itu Mbak Ica, dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang sedang Mbak Ica hadapi, agar nantinya Mbak Ica ini bisa menjadi individu yang lebih mandiri dan individu yang lebih bisa mengandalkan diri Mbak atau bisa mengendalikan diri Mbak. Seperti itu Mbak. Selanjutnya adalah ada beberapa azas yang perlu saya dan Mbak Ica taati dalam proses konseling ini. Yang pertama itu Mbak, ada namanya azas kerahasiaan. Mbak, saya sudah disumpah bahwa saya tidak boleh menceritakan apapun kepada orang lain. Apapun yang Mbak Ica ceritakan kepada saya jamin kerahasiaannya Mbak. Saya tidak akan membocorkan data apapun. Jadi saya harapkan Mbak Ica ini bisa lebih leluasa bercerita kepada saya. Mbak bisa lebih percaya kepada saya Mbak ya. Nah, yang kedua Mbak, ada namanya azas sukarela Mbak. Jadi Mbak, sebelum saya meminta kesukarelawan Mbak, saya di sini terlebih dahulu akan menyampaikan bahwa saya sangat sukarela bersama dengan Mbak Ica di sini melakukan kegiatan konseling ini. Nah, selanjutnya saya meminta kesukarelawan Mbak. Apakah Mbak Ica sukarela hari ini datang ke sini? Iya, sangat sukarela. Tanpa paksaan siapapun Mbak? Betul, tanpa paksaan. Alhamdulillah Mbak, terima kasih ya Mbak, karena Mbak Ica sudah sukarela datang ke sini. Nah, selanjutnya Mbak, ada namanya azas keterbukaan Mbak. Jadi saya harapkan Mbak Ica sangat terbuka kepada saya. Ceritakan apapun yang menjanggal, apapun yang merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus diceritakan, maka ceritakan Mbak, sampaikan. Tidak boleh tutup-tutupi ya, agar nantinya saya bisa membantu Mbak Ica dan Mbak Ica bisa membantu diriku sendiri ya. Nah Mbak, yang selanjutnya ada namanya azas kekinian Mbak. Jadi masalah yang sekarang Mbak ceritakan kepada saya adalah masalah yang benar-benar mengganggu pada saat ini, mengganggu pada hari ini. Jadi memang harus benar-benar diselesaikan sekarang Mbak. Kalau misalkan tidak diselesaikan sekarang, nantinya akan berdampak pada hari esok Mbak, akan berdampak pada masa depan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada namanya yang paling utama, yang paling terakhir ada azas keputusan berada di tangan klien. Saya tidak akan memaksakan apapun kepada Mbak. Jadi nantinya keputusan semua berada di tangan Mbak. Misalkan nanti kita sudah menemukan jalan keluar A, jalan keluar B, jalan keluar C. Nah, Mbak Ica bebas mau pilih yang mana, tergantung dengan kemampuan Mbak. Saya tidak akan memaksakan, saya tidak akan memberikan intimidasi apapun kepada Mbak Ica ya. Nah, Mbak, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Tidak ada. Sudah jelas Mbak? Sudah. Alhamdulillah. Nah, saya tekankan kembali ya Mbak, bahwa saya di sini hanya sebagai konselor yang membantu mengentaskan masalah yang Mbak Ica hadapi, karena tujuan dari konseling ini adalah untuk
memandirikan Mbak. Jadi agar Mbak bisa menjadi pribadi atau individu yang lebih mandiri ya Mbak. Boleh kita langsung masuk ke dalam sesi counseling kita Mbak? Boleh. Iya baik, agar sesi counseling kita ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak. Nah Mbak, kira-kira apa yang hari ini akan Mbak Ica perbincangkan dengan saya Mbak? Apa yang hari ini yang akan Mbak Ica ceritakan kepada saya? Jadi permasalahan yang ada di dalam diri saya itu rasa ketidakpercayaan diri saya. Misal kalau lagi presentasi di kampus, itu saya suka nggak percaya diri. Boleh Mbak Ica jelaskan lebih jauh ketidakpercayaan diri seperti apa yang Mbak Ica rasakan? Jadi rasanya itu kayak gugup, kayak jantung berdebar, tangan juga suka kadang dingin karena rasa nggak percaya diri itu. Jadi Mbak Ica ini punya masalah dalam ketidakpercayaan diri itu ya. Jadi Mbak Ica ini ingin menghilangkan rasa ketidakpercayaan diri itu ya, agar nantinya Mbak Ica ini bisa presentasi dengan lancar,